warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita masuk ke subbab yang ketiga ya, pertemuan 3, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Di sini ada bagan struktur teks deskripsi atau struktur teks tanggapan deskripsi. Yang pertama ada identifikasi atau disebut juga deskripsi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian atau perincian. Yang ketiga simpulan atau kesan. Struktur teks deskripsi yaitu, sebelum masuk ke bagian-bagiannya, Ibu akan jelaskan apa itu struktur. Struktur adalah bagian-bagian dari sebuah teks yang menyusun teks dari awal sampai akhir. Atau disebut juga struktur itu adalah bagian-bagian teks. Nah, bagian teks yang pertama yang tadi adalah identifikasi atau gambaran umum. Biasanya terdapat pada bagian awal teks sebagai pembuka. Pada paragraf tersebut biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan. Namanya misalkan Pantai Anyer, misal. Lokasinya di mana? Pada paragraf ini dijelaskan lokasinya ataupun pernyataan umum tentang objek yang masih bersifat umum dituliskan pada paragraf ini. Masuk ke paragraf berikutnya, ke bagian deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian berisi perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Sudah disebutkan perinciannya. Perincian dapat berisi apa yang dirasa penulis dengan mengamati objek. Apa yang ia lihat, dia dengar, dan dia rasakan dituliskan pada deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Bagian ini bisa ada atau bisa juga tidak. Berupa pernyataan akhir atau tanggapan dari pengarang berdasarkan objek yang dideskripsikan. Ini ada contoh teks deskripsi tentang Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, pada paragraf ini sudah dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi strukturnya. Lihat kotak yang pertama, deskripsi umum. Nah, kita baca, rumah Tongkonan merupakan rumah adat Tanah Toraja. Rumah adat ini memiliki bentuk unik, menyerupai perahu dari kerajaan Cina pada zaman dahulu. Tongkonan juga disebut-sebut mirip dengan rumah adat asal Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Rumah adat ini masih ditinggali sebagai tempat beraktivitas sehari-hari. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk, dan seterusnya. Pada paragraf awal, ini disebut deskripsi umum atau identifikasi. Kita lihat, pada deskripsi umum ini dijelaskan atau digambarkan tentang namanya. Nama objek yang sedang dibahas, yaitu rumah Tongkonan. Nah, dijelaskan pengertiannya. Merupakan rumah adat Tanah Toraja, dijelaskan di sini. Dijelaskan juga lokasinya di mana. Setelah itu, gambaran umum tentang rumah Tongkonan. Masuk ke paragraf 2, lihat ke kotak yang kedua. Rumah Tongkonan dianggap sebagai ibu oleh masyarakat Toraja, sedangkan bapaknya adalah Alang Sura atau lumbung padi. Rumah Tongkonan memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Tengalok, yaitu ruangan di bagian utara, berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat anak-anak tidur, dan seterusnya. Paragraf 2 termasuk ke dalam struktur bagian deskripsi bagian atau perincian. Pada paragraf ini sudah mulai merincikan secara khusus tentang
fungsi dari rumah tongkonan yang katanya sebagai ibu. Dan juga rumah tongkonan ini sudah mulai dirincikan bagian-bagiannya, yang katanya ada bagian utara, tengah, dan selatan. Oke, paragraf 3 ya, lihat kotak ketiga. Utara merupakan arah yang penting bagi rumah adat tongkonan dan masyarakat Tanah Toraja. Semua rumah tongkonan menghadap ke utara. Utara dan ujung atap yang berdiri berjejer mengarah ke utara merupakan lambang bahwa leluhur mereka berasal dari utara. Dan di waktunya nanti mereka akan berkumpul kembali di utara. Pada paragraf ini disebut struktur bagian, deskripsi bagian ya. Jadi deskripsi bagian itu bisa banyak. Kalau deskripsi umum biasanya hanya satu paragraf. Deskripsi bagian itu bisa banyak. Tergantung perincian yang akan penulis tuangkan di situ. Semakin banyak perincian berarti semakin banyak deskripsi bagian. Oke, paragraf keempat juga masih deskripsi bagian. Di sini dirincikan tentang kepala kerbau yang menjadi ciri khas dari rumah tongkonan. Kepala kerbau tersebut ditempel di depan rumah dan tanduk-tanduk kerbau pada tiang utama di depan setiap rumah. Pada paragraf ini juga masih deskripsi bagian karena merincikan dari hiasan-hiasan yang ada di rumah tongkonan. Ini paragraf terakhir Ibu tambahkan contoh paragraf penutup atau kesan umum. Paragraf tersebut bisa ada bisa tidak ya. Contohnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, paragraf terakhir ini menggambarkan tentang kesan yang dirasakan oleh penulis. Selanjutnya, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Di sini ada banyak ciri bahasa yang terdapat pada teks deskripsi. Yang pertama ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi pada paragraf deskripsi itu terdapat kalimat perincian ya untuk menggambarkan secara detail. Contoh kalimat umumnya, ayahku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya seperti apa? Dibuatlah sebagai berikut ya. Ayahku selalu menolong pada siapapun yang membutuhkan. Beliau juga orang yang sopan. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya di sini kalimat yang digunakan seolah-olah kita ikut dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lihat contohnya ya. Contoh kalimat seolah-olah membaca melihat. Pantai Kartini dengan pasirnya yang indah. Ini mengajak pembaca seolah-olah ikut melihat. Yang kedua, kalimat seolah-olah mendengar. Debur ombak pantai terdengar merdu. Yang ketiga, contoh kalimat seolah pembaca merasakan. Suasana yang nyaman dan sejuk. Penggunaan kata dengan kata dasar KTSP ya. Jadi ada kata dengan kata dasarnya itu diawali huruf KTSP. Contoh, kunci. Kunci itu kan awalnya K ya. Bila K bertemu dengan imbuhan me menjadi mengunci. Dan seterusnya. Kata dasar yang diawali dengan huruf KTSP akan luluh atau hilang bila bertemu dengan imbuhan me. Silakan dicatat ya. Penggunaan sinonim. Pada teks deskripsi, kita sering mendapatkan kata-kata sinonim. Karena digunakan sinonim untuk kata tersebut tidak diulang-ulang sama agar pembaca tidak jenuh. Misalnya, kalau penulis menuliskan kata melihat. Kalau semuanya ditulis dari awal sampai akhir kata melihat semua, pasti bosan. Untuk itu digunakan sinonimnya. Sinonimnya apa? Melirik, menonton, melihat, dan seterusnya ya. Oke,
Pada kata depan, ya, banyak ditemukan di teks deskripsi. Kata depan itu kata yang berada di depan kata lain. Ada kata di, dari, pada, ke. Kata-kata tersebut ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Oke, kita bedakan yang pertama penggunaan kata depan di. Penggunaan di dan ke sebagai kata depan yang jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah atau posisi, penulisannya dipisah. Contoh, di bertemu dengan kata sekolah. Sekolah adalah nama tempat sehingga harus ditulis secara terpisah. Di sekolah, di rumah. Kalau arah, misalkan di utara, itu harus dipisah juga karena menyatakan arah. Oke, beda dengan awalan. Kalau awalan itu, kata di-nya harus digabung karena dia sebagai awalan di, diambil, dibawa. Yang kedua, penggunaan kata depan dari, ya, harus dipisah dari Jawa Timur. Kata depan pada siang hari harus dipisah. Kata depan ke harus dipisah, ke pasar, tidak boleh digabung. Selanjutnya penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus ini kata-kata yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Contoh kata umum misalkan bunga, kata khususnya itu anggrek, mawar, melati. Kata umumnya misalkan hewan peliharaan, kata khususnya kucing, ikan, bebek, ayam, kelinci. Nah, ini juga ya, penggunaan huruf pertama nama orang, gelar atau julukan, si kancil cerdik, S-nya besar, K-nya besar, C-nya besar. Sultan Agung, S-nya besar, A-nya besar. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. B-nya besar, bahasa Indonesia, suku Baduy, S-nya besar, B-nya besar. Huruf pertama nama tahun, hari, dan hari raya. Hari, minggu, M-nya besar, Idul Fitri, ya. Huruf pertama unsur geografi, Gunung Merapi, Selat Sunda. G besar, M besar, S besar, S besar. 8. Penggunaan majas dalam teks deskripsi. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan hias. Jadi, majas itu adalah bahasa yang digaya-gayakan. Apa fungsinya? Fungsinya agar pembaca lebih mendapatkan sensasi agar tidak bosan dalam membaca. Nah, ini ada beberapa majas yang sering dituliskan pada teks deskripsi. Yang pertama, majas personifikasi. Yang kedua, majas hiperbola. Yang ketiga, majas metafora. Yang keempat, majas asosiasi. Apa sih majas personifikasi? Yaitu majas yang menggambarkan seolah-olah benda melakukan perbuatan seperti manusia. Contoh, pensil menari-nari di atas buku. Menari-nari adalah sifat manusia. Tidak mungkin pensil menari-nari. Nyiur melambai terhempas angin. Kata melambai seolah-olah seperti manusia. Ombak berlari-lari di ketepian. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang penggambarannya secara berlebihan atau bahasa gaulnya lebay. Contoh, pohon itu tumbuh setinggi gunung. Tidak mungkin setinggi gunung. Suara teriakannya mengguncang dunia. Oh, tidak mungkin ya. Ini bahasa yang dilebay-lebaykan, terlalu berlebihan. Majas asosiasi atau majas perumpamaan. Nah, ada kata sambung yang digunakan pada majas asosiasi yang digunakan untuk menandakan majas tersebut adalah majas asosiasi. Ada kata bagaikan, bak, ibarat, ataupun seperti. Bila ada kata-kata ini berarti majas tersebut adalah majas asosiasi. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang penggunaan frasa atau kalimat yang bukan dalam arti sebenarnya. Jadi mirip-mirip, dianggapnya hampir mirip. Misalkan Ani merupakan kembang desa. Kembang desa digambarkan sebagai wanita yang paling cantik.
usahanya sedang naik daun, bukannya orang tersebut naik ke daun, tapi maksudnya usahanya sedang sukses. Dan ada contoh kata lainnya.